Kita bahas contoh soal yang kedua. Nah, di sini sudah ada fungsi dengan operasi tambah, kurang, kali, ataupun bagi. Ya, intinya tetap hampir sama. Jadi untuk menjawab soal tersebut, kalau dia penjumlahan atau pengurangan, maka kamu integralkan satu per satu. Pertama kamu integralkan 2x pangkat 2-nya terlebih dahulu. Nah, kita gunakan rumus koefisiennya 2, 1 per pangkatnya 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1, kemudian dikurang 3. Untuk 3x berarti 1 per, ya, ini kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkatnya itu kamu tuliskan 1 ya. 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1 ditambah 2. Nah, kalau koefisien kalau konstanta berarti integral dari konstanta itu kamu tambahkan saja x-nya di sini, langsung tambahkan x. Jadi kalau 2 menjadi 2x integralnya gitu ya. Plus c. Nah, karena di sini kalau mau menggunakan rumus integral dari 2 itu, nah itu kan bisa ditulis x pangkat 0 ya. Kalau x pangkat 0 itu kan 1. Maka kalau kita menggunakan rumus 0 tambah 1, x 0 tambah 1, maka ini menjadi 1 per 1, 2 kali 1 itu kan 2. X pangkat 0 tambah 1 itu kan 1, jadi 2x. Nah itu sama dengan 2x ya. Jadi kalau konstanta, ingat aja konstanta tidak ada variabel, hanya ada angka. Integralnya adalah tinggal kamu tambahkan variabel x di belakangnya. Itu untuk mempermudah kamu untuk mengingat. Jadi ini 1 per 2 tambah 1 itu kan 3. 2 tambah 1 ini kan 3. Dikurang 3 dikali 1 per 1 tambah 1 itu kan 2. Nah, di sini 2x ditambah c. Nah, ini kan tidak bisa dibagi nih, diperkecil. Nah, jadi bagaimana penulisannya? Ini tinggal kamu kalikan aja 2 kali 1, 2 per 3, x pangkat 3, dikurang, ini juga sama, 3 kali 1, 3 per 2, x pangkat 2, ditambah 2x plus c. Maka hasil dari integral tersebut sudah kamu peroleh. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang B. Kalau yang B ini berarti harus kamu kalikan terlebih dahulu ya. Kalau yang B ini harus kita kalikan terlebih dahulu. X dikurang 2 dikali X kuadrat ditambah 4. Nah, ini kamu kalikan berulang. X dikali X kuadrat itu menjadi X pangkat 3. X dikalikan dengan positif 4 menjadi positif 4X. Negatif 2 dikali X pangkat 3 menjadi X pangkat 2. Ini 2 ya. Negatif 2 dikali X pangkat 2 menjadi negatif 2X pangkat 2. Negatif 2 dikali 4 menjadi negatif 8. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus integral. Nah, di sini kalau X pangkat 3 diintegralkan menjadi 1 per pangkatnya 3. 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1 ditambah. Nah, di sini koefisiennya 4, jadi 4 dikali 1 per. Nah, di sini kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 dikurang 2 kali 1 per. Nah, ini pangkatnya 2, jadi 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1 dikurang 8. Kalau hanya konstanta, tinggal tambahkan variabel X plus C. 1 per 4, X pangkat 4, ini 3 tambah 1 kan 4. Ditambah 4 dikali 1 per
1 tambah 1 itu 2, X pangkat 2 dikurang 2 dikali 1/3. X pangkat 3 dikurang 8X plus C. Maka hasilnya 1/4. X pangkat 4, ini kita susun pangkat 3 terlebih dahulu. Jadi negatif 2 dikali 1/3 itu 2/3 X pangkat 3. Nah, ini bisa dibagi 4 dibagi 2. Jadi 2 X pangkat 2 dikurang 8X plus C. Ini sudah dapat hasil integralnya untuk yang B. Oke, sekarang kita akan membahas soal C. Kalau yang C, integral X dikurang 2X kuadrat akar X per X akar X dx. Nah, ini X kuadrat akar X kita ubah menjadi X pangkat 5/2. 2 ditambah 1/2. X akar X diubah menjadi X pangkat 3/2. Jadi bentuk integralnya kamu ubah menjadi X dikurang 2X. Nah, ini menjadi pangkat 5/2. Bawahnya X akar X diubah menjadi X pangkat 3/2. Kalau pembagian berarti pangkatnya kamu kurangkan. Berarti ini pangkat 1. Yang di atas nih pangkat 1 dikurang dengan pangkat yang di bawah 3/2. Kemudian dikurang 2X pangkat yang di atas 5/2 dikurang pangkat yang di bawah 3/2. Seperti ini. Selanjutnya, nah, ini kan belum ada penyebutnya. Nah, ini kamu kalikan 1 dikali 2 itu 2 dikurang 3 itu negatif 1/2. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kamu kurang 5 kurang 3 itu 2. 2 dibagi 2 bisa diperkecil atau tidak nih? 2 bagi 2. Nah, bisa diperkecil. 2 bagi 2 itu 1. Maka di sini 2 bagi 2-nya kita ganti menjadi 1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan rumus saja. Jadi 1 per pangkatnya ini negatif 1/2, negatif 1/2 tambah 1, X pangkat negatif 1/2 tambah 1 dikurang 2 dikali 1 per pangkat itu 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 plus C. Hasil akhirnya 1 per negatif setengah ditambah 1. Nah, ini kamu kalikan 1 kali 2 itu kan 2. 2 dikurang 1 itu 1. Jadi 1/2. X pangkat 1/2. Nah, ini juga sama, 1 tambah 1 itu 2. X pangkat 2 plus C. Ini 1 dikali, bagi ini menjadi kali. Ini dibalik bilangannya, 1-nya ke bawah, 2-nya ke atas. Jadi 2/1. Nah, ini bisa diperkecil, 2 dibagi 2. Berarti 1, 1-nya tidak perlu kamu tulis. Nah, maka hasil akhirnya 2X pangkat 1/2 dikurang X pangkat 2 plus C. Nah, kalau kamu mau mengembalikan lagi menjadi bentuk akar, X pangkat 1/2 diubah menjadi akar X pangkat 2-nya tetap. Maka hasil akhirnya 2 akar X dikurang
X kuadrat.